Ustadz kemarin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu jangan dipotong-potong. Iya. Misalnya ada satu tema digabungkan, Semuanya ayat-ayatnya. digabungkan. Nah terkadang Ustadz, sekarang ini jelas nih ini ayat muhkamat yang jelas artinya, tetapi mereka potong-potong sehingga penafsirannya dibelokkan gitu Ustadz. Nah kalau ada penafsiran, kalau ada orang yang berusaha menjelaskan, langsung seperti Ustadz bilang, diblokade, dibilang hati-hati dengan penafsiran ini, bahaya seperti gimana. Nah ini gimana Ustadz? Jadi ayat muhkamat pun seolah-olah ayat mutasabihat itu Ustadz. Ini merupakan satu fakta yang kita saksikan di hadapan kita. Contohnya ketika orang yang mendukung calon pemimpin yang bukan dari kalangan orang yang beriman, yang berbeda visi maupun misinya. Mereka mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kemudian ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka mengatakan ini ayat mutasyabihat. Ini menggambarkan betul-betul bukan hanya keluguan, bukan hanya kebodohan. Dia menggambarkan ini orang betul-betul sakit. Setiap ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang berisikan bimbingan dan petunjuk, mustahil adanya tasyabuh, kesamaan. Kalau adanya kesamaan, manusia di hari akhir akan mengatakan, ya Allah, kamu perintahkan saya sesuatu, melarang saya dari sesuatu, tapi larangan perintahnya mutasyabihat, bagaimana saya memahaminya? Oleh karena tidak pernah ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu berisikan makna mutasyabih. Gak ada sama sekali. Jelas pasti. Ini merupakan ayat muhkamat. Sebetulnya dulu itu kalau kita lihat tidak pernah ada persoalan ini. Munculnya persoalan karena rupanya calon-calon pemimpin yang tidak beriman ini punya pengaruh, punya uang, kemudian menaburkan juga pemberiannya, tapi mereka lupa kepada Allah yang selama ini menghidupkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rezeki mereka, Allah yang mengemudikan seluruh sistem dalam tubuhnya. Kok ternyata Allah lebih rendah di mata mereka dari seorang non-muslim, dari orang yang tidak beriman dengan iman yang sama. Mereka merasakan bahwa kita ini wajib bersikap toleransi. Betul, toleransi yang diizinkan oleh Allah bukan menghapuskan batas antara iman dan kufur, bukan batas antara tauhid dan syirik, bukan batas antara haram dan halal. Kalau orang menawarkan babi kepada kita, dengan dari toleransi kita nggak boleh makan. Tapi kalau dia makan babi, sebagai non-muslim kita tidak akan halangi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau suruh makan babi dengan alasan toleransi, hayhata. Begitu juga. Tidak mungkin dengan alasan toleransi kita mengatakan selamat Natal pada orang yang meyakini bahwa Natal itu adalah lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Sedangkan Isa di mata kita sebagai Nabi. Betul tidak? Tapi kalau kita mengatakan keselamatan bagi Isa putra Maryam pada saat dilahirkan, pada saat dirinya diwafatkan, dan pada saat dirinya dibangkitkan kembali, itu memang apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula dengan alasan toleransi, tidak mungkin kita toleransi dengan apa? Mengangkat orang yang tidak seiman dengan kita sebagai pemimpin kita untuk merusak agama kita, merusak generasi kita. Setiap orang Muslim yang diberikan amanat Allah, lalu dia memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya, maka semua kerusakan, semua kejahatan yang dilakukan, semua penyimpangan, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian menyerahkan amanat pada ahlinya. Nah, kalau orang yang beriman menyerahkan amanat urusan mereka kepada yang tidak beriman, saya bingung dari mana landasannya, dari mana alasannya. Ini tidak masuk di akal. Kalau Ibu Musdah Mulia mengatakan, kita kan bukan mencari imam sholat, kita bukan mencari imam sholat, ya karena agama menurut kamu itu hanya sholat. Betul enggak? Dan orang seperti tidak punya otorita berbicara mengenai apa? Islam.
Karena orang ini sebetulnya bukan orang Islam. Apalagi ketika dia mengatakan indahnya hubungan sejenis. Bagaimana orang seperti ini bisa dikatakan sebagai seorang muslimah, sedangkan dia mengingkari ayat-ayat Allah yang muhkamat, yang menceritakan bagaimana kebinasaan kaum Lut dengan perbuatan mereka. Jadi betul-betul kita ini bersedih karena menjumpai di tengah-tengah masyarakat kita, umat Islam yang seharusnya merujuk kepada Allah dalam kitabnya, justru mereka dengan lugu dipermainkan, dibodoh-bodohi oleh apa? Oleh sebahagian orang yang sama sekali tidak beriman dan takut pada Allah. Seorang lagi kiai ceramah yang beredar di YouTube, dia mengatakan bahwa Ahok itu diambil dari kata Ahok, al-asma al-khamsah, dikaitkan dengan jurumiyah. Saya bilang ini luar biasa, super idiot nih. Super idiot, luar biasa. Nah, yang menganggukkan kepala juga menganggukkan, ya otomatis merupakan orang-orang yang sama sekali tidak berakal. Saya bicara tanpa emosi, tapi ini menyangkut kehormatan Allah. Kalau kehormatan saya selama ini dicerca, dicaci, saya enggan untuk memberikan jawaban. Tapi kehormatan Allah yang menciptakan saya, menciptakan seluruh manusia, langit, bumi, yang memberikan amanat kepada kita sebagai khalifahnya. Tahu-tahu dengan nama Islam mereka mengatakan bahwa mengangkat pemimpin yang tidak beriman atau tidak seiman dengan mereka merupakan hal yang dibolehkan. Alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Nah, dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata wali itu untuk kekuasaan. Ini wilayah kekuasaan fulan. Wilayah di mana diambilnya? Kata wilayah itu diambil dari kata itu. Kemudian kata wali. Kata wali Kufah. Artinya apa? Pemimpin penguasa Kufah. Wali Basrah, wali Mesir. Itu dipergunakan dalam bahasa Arab. Amr bin As sebagai wali Mesir pada masa Muawiyah. Pada masa Umar juga. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pernah diangkat sebagai wali Kufah. Kata wali diambil dari wilayah juga, sama, gak ada bedanya. Quran banyak menjelaskan ayat ini, tapi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata ini, yang buta mata hati. Nah, kita doakan mereka yang memberikan dukungan pada Ahok, pada pemimpin-pemimpin agar dikumpulkan bersama Ahok di dunia maupun di akhirat. Kita bercuci tangan dari mereka dan bercuci tangan dari orang-orang yang mempropagandakan, berkampanye juga untuk dirinya. Lalu kalau orang bertanya, siapa yang patut diangkat? Saya hanya mengatakan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang jujur, yang berniat kerja untuk rakyat, untuk bangsa, negara. Siapa namanya? Nah, silakan Anda renungkan. Jangan memilih karena dia cocok sama kita dalam satu sisi, tapi pilih atas dasar kriteria keimanan. Dan saya ini bukan jurkam. Dari mulai dulu saya tidak pernah menjadi jurkam partai manapun juga. Tapi saya menyampaikan apa yang mesti disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.